Assalamualaikum. Kita bertemu kembali di pelajaran Turuqut Tadris. Masih berbicara tentang rencana pelaksanaan pembelajaran, yaitu kita masuk di unsur materi pelajaran. Jadi setelah kemarin kita membahas tentang identitas umum, kemudian tujuan pembelajaran. Maka hari ini kita belajar tentang materi pelajaran, yaitu apa yang akan disampaikan dalam pembelajaran tersebut. Nah, apa yang dimaksud dengan materi pelajaran? Nah, materi pelajaran adalah sekumpulan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang harus dipelajari oleh siswa untuk membantu tercapainya kompetensi atau tujuan pembelajaran. Maka nanti di dalam materi pelajaran itu mesti ada unsur pengetahuan, ada sikap dan ada keterampilan. Ini yang harus dipelajari supaya tujuan pembelajaran itu tercapai. Nah, kemudian fungsi dari materi pelajaran itu banyak ya, bagi guru, bagi peserta didik. Juga materi pelajaran ini akan menentukan strategi yang digunakan dalam pembelajaran. Apakah materi ini disampaikan dalam model pembelajaran klasikal, individual, atau kelompok. Nah, kemudian isi dari materi pelajaran tadi sudah kita singgung di depan ya, di pengertian tadi, bahwa materi pelajaran adalah sekumpulan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang harus dipelajari. Nah ini, maka di sini dari unsur pengetahuan, maka nanti materi pelajaran itu akan berisi fakta, konsep, prosedur, dan prinsip. Ya, jadi pengetahuan ini akan berisi 4 ini, atau salah satu dari 4 ini: fakta, konsep, prosedur, prinsip. Kemudian di keterampilan itu meliputi keterampilan intelektual, kemampuan berpikir. Kemudian ada keterampilan fisik, ya, gerakan-gerakan. Kemudian berkenaan dengan sikap, maka materi pelajaran itu harus mengandung nilai-nilai, misalnya nilai kebersamaan, kejujuran, kasih sayang, tolong-menolong, semangat, dan yang lainnya. Nah, lihat di sini, misalnya materi yang tadi bersifat pengetahuan, maka ini ada fakta. Contoh fakta itu apa? Ya, UUD 45 terdiri dari 37 pasal. Atau tauhid merupakan awal perkara yang didakwahkan oleh para rasul. Ya, maka kata kuncinya untuk fakta itu menyebutkan kapan, berapa, di mana. Jadi misalnya kalau siswa diminta untuk mengingat, menyebutkan nama, suatu peristiwa, kapan terjadi, itu kaitannya dengan fakta. Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 itu fakta. Kemudian konsep, tadi juga konsep. Konsep misalnya adalah bujur sangkar adalah 4 persegi panjang yang keempat sisinya sama panjang. Ya, ciri-cirinya mendefinisikan, mengklasifikasikan, identifikasi ciri-ciri. Jadi misalnya siswa diminta untuk menjelaskan atau memberikan contoh, itu berarti konsep. Prosedur, jadi kalau siswa diminta untuk menjelaskan langkah-langkah, urutan-urutan dalam mengerjakan suatu, itu prosedur.
Misalnya cara menelepon. Ya, maka di sini langkah-langkah menghitung, memecahkan masalah. Nah, kemudian prinsip. Jadi apakah siswa diminta menjelaskan hubungan berbagai konsep, menjelaskan sebab akibat, itu prinsip. Maka misalnya dalam prinsip ekonomi, bila permintaan naik, sedangkan barang itu sedikit, maka harga akan naik. Ya. Jadi kata kuncinya jelaskan sebabnya apa, mengapa, itu semua adalah prinsip. Ini contoh kandungan materi terkait dengan apa? Ranah kognitif, ranah pengetahuan, fakta, konsep, prosedur, prinsip. Nah, di dalam memilih bahan pelajaran itu harus memperhatikan 3 hal ini, yaitu relevansi, keterkaitan, konsistensi, keajegan, kemudian kecukupan. Ini prinsip pokok ya, nanti ada prinsip-prinsip lain. Yang dimaksud dengan relevansi atau keterkaitan, jadi materi pelajaran hendaknya ada kaitan atau hubungannya dengan pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar. Ada kaitannya dengan apa? Tujuan pembelajaran. Kemudian prinsip konsistensi. Jadi materi ini terkait dengan kompetensi atau tujuan yang akan dicapai. Misalnya kompetensi dasar atau tujuan pembelajaran itu ada 4, maka materinya harus 4 macam yang menunjang kepada 4 tujuan tadi. Kemudian prinsip kecukupan, jadi materi yang diajarkan hendaknya cukup memadai dalam membantu siswa menguasai kompetensi dasar yang diajarkan. Ya, jadi materi itu cukup membantu siswa untuk mencapai tujuan belajar. Materi tidak boleh terlalu sedikit, juga tidak terlalu banyak, karena kalau terlalu sedikit dikhawatirkan kurang dalam membantu siswa. Tapi kalau terlalu banyak, ya akhirnya membuang-buang waktu, tenaga, dan sebagainya. Nah, nanti ada prinsip lain, misalnya apa? Kita harus mempertimbangkan alokasi waktu, berapa menit yang diberikan untuk mengajarkan itu. Juga melihat juga kondisi siswa. Nah, ya, jadi ada banyak hal yang harus dipertimbangkan dalam penyusunan bahan ajar. Ya, 3 ini adalah yang pokok. Jadi harus relevansi, konsistensi, dan kecukupan terkait dengan pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar atau tujuan pembelajaran. Nah, ya, dan biasanya sekarang ini kita lebih dimudahkan, kenapa? Adanya buku pelajaran itu biasanya sudah mencakup materi yang kita butuhkan dalam mengajarkan satu permasalahan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.